sahabatnya itu siapa sih yang disentuh sama Baim sendiri? Si N. Teman baiknya dia, pernah tinggal di rumahnya juga. Kalau itu memang gua diceritain. Jadi memang sahabatnya itu, teman baiknya memang tinggal di rumahnya waktu itu dengan alasan katanya rumahnya lagi direnovasi. Akhirnya tinggallah di rumahnya gitu. Akhirnya ya begitulah ya. Kalau gue nggak bisa bilang lebih lanjut karena gue tidak berada di tempat. Cuman kalau yang gue dengerin, yang gue dengar dari hasil rekaman, ya gue kalau jadi baik sih gue akan mengambil langkah yang sama, bercerai. Bercerai gitu kan bukan berarti musuhan kan. Gue aja sama mantan suami yang pertama sampai detik ini masih berteman. Cuman yang lain-lain memang berantem gitu tuh. Ya nggak ngerti juga kenapa berantem. Kalau gue sama mantan suami gue yang pertama sih nggak berantem sih. Sampai sekarang masih layaknya sebagai teman karena ada anak juga kan. Ya kalau gue sih cuma bisa mendoakan yang terbaik aja buat Baim dan Paula. Karena kan gue memang dari dulu nggak pernah mau ikut campurin kalau urusan rumah tangga. Tapi kalau sudah tidak cocok ya lebih baik berpisah daripada bersama-sama tapi tidak bahagia untuk apa? Ini sahabat memang benar. Baim orang itu. Enggak sih ya. Kalau pelit mungkin ada beberapa ya namanya manusia kayak gue ada perhitungannya ada. Tapi kalau pelit sih enggak. Karena waktu kemarin anak ulang tahun aja, kan dia ada tempat di Lipo Karawaci. Gue gak disuruh bayar tuh. Padahal gue gak minta dibayarin. Selain itu mungkin pernah dikasih gitu lah. Enggak, tapi kalau sifat manusia semua pasti perhitungannya tuh ada. Kalau pelit sih kayaknya enggak ya. Apalagi kan Baim bukan orang yang gak punya uang gitu. Uangnya ada. Jadi gue rasa kalau pelit sih enggak. Saya dapat amanah cuma satu. Ini mungkin gak apa-apa lah saya sampaikan ya. Satu amanah saja, yang lain saya tidak mau jawab karena itu tanggal 23. Dia bilang begini, Bang, tolong kalau abang ketemu sama teman-teman, sampaikan bang, saya ini pelit, menurut ya, karena saya setiap bulan ada kalanya saya mentransfer uang itu sekitar 300 sampai 400 juta untuk biaya keperluan secara akumulasi. Mungkin saya dibilang pelit bang, karena saya setiap bulan kadang 180 juta sampai 190 juta. Apa itu bang yang menyebabkan saya dikategorikan pelit? Karena saya hanya mampu memberikan transfer, memberikan biaya kehidupan itu 300, 400, 180. Apa itu? Anda yang menilai semua. Ini amanah yang harus saya sampaikan. Amanah dari Muhammad Ibrahim. Bang Baim sempat fenomenal nggak sih dengan sebutan pelit seperti itu? Ya ini disampaikan. Dia pelit karena dia setiap bulan 400 juta yang ditransfer, yang diberikan. Saya nggak tahu. Jadi saya kan ketemu kira-kira malam, bukan ini 2 hari yang lalu. Bang, sampaikan saya dibilang pelit mungkin karena saya setiap bulan itu hanya bisa memberikan 400 juta, 180 juta. Saya bilang, Baim, apapun yang kamu bicarakan sekarang, saya hanya minta bukti. Saya dikasihlah bukti. Ya, buktinya ada di mobil saya. Saya tidak mau dengan bukti ini karena ini bukti rekapitulasi yang Anda buat. Artinya ini bukti rekapitulasi dari Anda punya akuntan, dari Anda punya staf keuangan. Saya tidak butuh ini. Saya butuh mana bukti transfer? Dikeluarkan bukti transfer. Memang ada kejadian Januari 250 juta, ada kejadian ada sekian-sekian. Pokoknya setiap bulan itu di atas 100 juta. Ada yang hampir 400 juta. Apakah ini bang? Saya dibilang medit, pelit. Mungkin. Karena kau hanya mampu 400 juta, kamu dibilang pelit. Seperti itulah. Bang, Ya. Bang, kemarin udah ketemu Baim belum bang? Kemarin kan sempat beredar video bahwa Paula mau datang ke ulang tahun. Oh enggak, saya enggak nanggapin yang secara pribadi begitu. Yang lain-lain saya cuma dapat amanat masalah uang itu. Yang lain saya tidak mau tanggapin karena sudah terlalu pribadi. Tapi kalau Anda mau tahu, Muhammad Ibrahim Baim Wong saya minta tanggal 23 hadir. Dan dia sudah siap untuk hadir. Kalau Anda mau tanya, silakan Anda tanya langsung. Bang, katanya ada indikasi Paula yang akan mengabulkan uang Baim. Maksudnya gimana? Lebih banyak pengeluaran. Enggak, dia cuma nyampaikan begini, Bang, tiap bulan saya mengasih itu minimal 400 juta, kadang 180 juta. Mana buktinya, Baim? Saya orang hukum, saya nggak mau dengan cerita. Ini bang bukti, saya tidak mau. Ini rekapitulasi dari kamu. Artinya ini kamu yang buat, artinya ini staf kamu yang buat. Saya tidak mau. Mana bukti transfernya? Dikeluarkan bukti transfer. Nah, dari bukti transfer, coba yang ini mana?
Jadi yang ini dikasih tanda-tanda semua, ada semua di mobil saya. Tanda-tanda itu kan sekedar untuk supaya saya tahu, sehingga saya tidak salah menyampaikan kepada masyarakat. Mana buktinya? Ini buktinya. Jadi yang ini 250 juta, mana ini? Loh ini kok beda? Ya ini 200 tambah 50, berarti 250 juta. Jadi rekapnya bukan begini harusnya saya bilang. Jadi 250 juta. Terus bulan ini 180 juta, bulan ini 100 berapa juta. Nah, apa ini Bang saya? Karena ini saya dibilang pelit. Ya bisa jadi, karena kamu hanya transfernya tidak hampir 400 juta. Hampir 180 juta, hampir 150 juta, sehingga kamu dibilang pelit. Bang, berarti sebulan nafkahnya berapa Bang, boleh dibilang? Akumulasi itu ya itu hampir 200, 300, hampir 400 setiap bulan itu. Itu bukan setahun, tiap bulan itu. Keperluannya untuk apa aja? Untuk rumah atau memang? Nggak boleh kalau keperluannya, yang penting kalau saya bicara akumulasi kan ada keperluan, ada yang kepribadinya. Bang, apa mungkin bukan hanya Paula saja yang dinafkahi oleh Baim? Maksudnya enggak, itu kan akumulasi ada keperluan, ada beberapa hal. Jadi Anda bisa menilai, jadi karena sebesar itu sehingga dia dibilang pelit. Termasuk gaji karyawan itu Bang? Beda. Beda. Karena itu masuknya di Tiger Wong, itu hanya urusan pribadi. Itu nafkah ya Bang ya? Nafkah gabungan dari keperluan rumah. Bang, artinya itu untuk keperluan rumah tangga dan untuk Paula pribadi atau rumah tangga aja? Misalkan untuk istri saudara? Ada gabungan, ada. Digabung dengan untuk Ya pribadinya ada, yang saya bilang 250 juta itu kan masuk pribadi. Bang, tapi setelah gugatan cerai kemarin Paula ngubungin abang kah? Mungkin atau Saya tidak kenal, dan biasanya selama saya berkarir saya pasti tidak mau berhubungan dengan lawan yang bermasalah dengan klien saya. Jadi kalau mau bertemu harus melalui lawyer. Kalaupun ada yang telepon pasti saya tidak mau berkomunikasi, karena bagi saya itu melanggar etika profesi. Karena bagaimanapun juga pasti mereka mempunyai penasihat hukum sendiri. Jadi etikanya memang di antara rekan-rekan seprofesi aja yang berkomunikasi seperti itu. Bang, mungkin di awal sebelum menikah Baim bikin perjanjian pernikahan Enggak. kan pernah nikah bareng aja Bang? Nggak ada berpikir ke sana-sana. Ini kan lagi cinta banget tuh. Bang, keputusan siapa Bang? Keputusan siapa sih Bang? Akhirnya apa anak-anak sekarang ikutnya sama Baim, atau anak-anak nyaman dengan Baim, atau keputusan siapa Bang? Anak-anak kan yang nyaman. Jadi kalau anak-anak nyaman menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang terbaik buat anak itu yang harus dilaksanakan. Saya pikir itu amanatnya dari Baim Wong sudah saya sampaikan tentang uang yang selama ini dia berikan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.